Tahun 1984, kawasan Tanjung Priok, Jakarta, dikenal sebagai daerah pelabuhan yang sibuk, tetapi di balik hiruk-pikuk perdagangan dan lalu lintas kapal, terdapat perkampungan kumuh yang menjadi rumah bagi banyak warga miskin, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil. Di ganggang sempit yang dipenuhi rumah-rumah kayu berdempetan, kehidupan berjalan dengan segala keterbatasannya. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada ketegangan yang perlahan membara. Pada masa itu, pemerintahan Orde Baru memberlakukan kebijakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan kehidupan beragama. Salah satu pemicunya adalah tindakan represif aparat terhadap kelompok Islam yang dianggap menentang pemerintah. Warga Tanjung Priok, yang mayoritas beragama Islam, merasa semakin tertekan dengan perlakuan aparat yang sering melakukan razia serta pembubaran pengajian dengan alasan keamanan. Ketegangan memuncak ketika terjadi insiden di sebuah mushola di daerah itu. Seorang petugas keamanan disebut-sebut telah melakukan tindakan yang dianggap melecehkan agama, seperti mencopot pamflet dakwah yang ditempel di dinding mushola. Kejadian ini membangkitkan kemarahan warga. Berita pun menyebar dengan cepat di antara para penduduk dan kelompok aktivis Islam yang merasa bahwa ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan. Malam itu, di ganggang kecil Tanjung Priok, para pemuda mulai berkumpul. Mereka berbicara dalam bisik-bisik penuh amarah, membahas perlakuan aparat yang semakin menekan. Beberapa orang berusaha menenangkan, tetapi kemarahan sudah membakar hati banyak warga. Di tengah suasana gelap dengan lampu-lampu jalan yang redup, Tanjung Priok seperti tengah bersiap menghadapi badai besar yang akan segera datang. Malam di Tanjung Priok terasa panas, bukan hanya karena udara khas pesisir Jakarta, tetapi juga karena kemarahan yang membakar hati warga. Di ganggang sempit yang penuh dengan rumah kayu dan warung sederhana, bisik-bisik perlawanan semakin nyaring. Beberapa pemuda berjalan berkelompok. Wajah mereka serius, mata mereka menyiratkan tekad. Isu tentang pelecehan terhadap mushola bukan lagi sekadar pembicaraan. Ini telah menjadi pemantik gerakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan aparat yang selama ini dirasakan. Di sudut perkampungan, seorang pemuda bernama Haji Hasan, seorang tokoh agama yang dihormati, berdiri di tengah kerumunan. Ia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan amarah yang membuncah di dada para warga. Saudara-saudaraku, ini bukan hanya tentang satu mushola, ini tentang hak kita untuk beribadah, untuk hidup dengan aman di tanah kita sendiri, serunya dengan suara lantang. Massa semakin membesar, berkumpul di persimpangan jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok. Ribuan orang membawa obor, sebagian menggenggam spanduk dan poster dengan tulisan yang menuntut keadilan. Suara takbir berkumandang di udara malam, menggema di antara bangunan-bangunan tua dan gudang-gudang pelabuhan. Di kejauhan, dari balik tembok-tembok beton, pasukan aparat keamanan sudah bersiap. Mereka berseragam hijau tua dengan helm baja, membawa pentungan dan senjata. Perintah sudah diberikan, kerusuhan harus dihentikan dengan segala cara. Saat massa mulai bergerak menuju kantor militer terdekat, suasana berubah semakin tegang. Suara langkah ribuan kaki bergema di jalanan aspal yang retak, debu beterbangan di bawah pijakan. Tiba-tiba, dari arah barikade aparat, terdengar suara megafon. "Silakan bubar, ini perintah. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan tegas." Tapi massa tidak bergeming. Teriakan protes semakin keras. Tangan-tangan mengacungkan spanduk dan obor, menuntut keadilan. Haji Hasan maju selangkah, mencoba bernegosiasi, tetapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, terdengar suara letusan keras. Dor! Jeritan pecah di udara. Suasana yang tadinya penuh dengan semangat perlawanan berubah menjadi kepanikan. Peluru tajam ditembakkan ke arah kerumunan. Orang-orang berhamburan, sebagian berlari mencari perlindungan, sementara yang lain jatuh terkapar di jalanan. Di antara kepulan asap dan suara tembakan yang terus menggema, malam di Tanjung Priok berubah menjadi ladang pembantaian. Teriakan kesakitan dan jeritan ketakutan membelah malam. Jalanan aspal di sekitar Tanjung Priok yang sebelumnya dipenuhi lautan manusia kini berubah menjadi medan pembantaian. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah,
beberapa masih menggeliat kesakitan, sementara yang lain diam tak bergerak. Asap dari gas air mata menyelimuti kawasan itu, membuat mata pedih dan napas tersengal. Haji Hasan, yang tadi berada di garis depan, terhuyung mundur. Jubah putihnya kini ternoda darah, bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga darah saudara-saudaranya yang telah menjadi korban. Ia menoleh ke belakang, melihat para pemuda yang masih berdiri dengan sisa-sisa keberanian mereka. "Jangan takut, kita tidak boleh menyerah." Suaranya masih berusaha lantang meski tubuhnya gemetar. Namun, aparat tak memberikan kesempatan. Suara sepatu Lars menghantam aspal, derapnya teratur dan mengancam. Dengan pentungan dan senapan, mereka menyisir kerumunan, menangkap siapa saja yang masih bertahan. Beberapa pemuda mencoba melawan, melempar batu dan kayu seadanya, tetapi itu tak sebanding dengan peluru yang terus melesat tanpa ampun. Di sebuah gang kecil, seorang pemuda bernama Rahmat bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia melihat seorang aparat menarik seorang pria tua keluar dari rumahnya dan memukulnya dengan popor senapan hingga tersungkur. Jeritan wanita dan anak-anak dari dalam rumah-rumah kayu bergema, memohon agar suami atau ayah mereka tidak dibawa pergi. Tapi tak ada belas kasihan, truk-truk militer yang berjejer di tepi jalan mulai dipenuhi oleh mereka yang ditangkap. Wajah-wajah ketakutan, tubuh-tubuh babak belur, dan mata yang masih memancarkan api perlawanan meskipun kini mereka tak berdaya. Beberapa orang berusaha melawan saat dimasukkan ke dalam truk, tetapi pukulan keras segera menghentikan perlawanan mereka. Hingga fajar menyingsing, darah masih membekas di jalanan. Beberapa mayat yang tak sempat dievakuasi masih tergeletak, menjadi saksi bisu dari tragedi yang telah terjadi. Di sudut-sudut gang, para ibu meratap, mencari anak atau suami mereka yang hilang. Tanjung Priok, yang semalam penuh dengan pekikan perlawanan, kini hanya menyisakan kepedihan dan kehilangan. Peristiwa itu tak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh. Tahun-tahun berlalu, namun bayangan malam kelam di Tanjung Priok tetap membekas di ingatan mereka yang selamat. Keadilan yang diharapkan pun tak kunjung datang, hanya suara-suara yang berusaha dibungkam oleh kekuasaan. Malam itu, di tahun 1680 Far, sejarah mencatat sebuah tragedi yang tak boleh dilupakan. Tragedi yang menjadi bukti bahwa ketika suara rakyat dibungkam dengan kekerasan, yang tersisa hanyalah luka yang akan terus hidup dalam ingatan. Pagi menjelang di Tanjung Priok, tetapi bukan pagi yang cerah penuh kehidupan seperti biasanya. Jalanan masih basah oleh darah yang mengering, sisa-sisa gas air mata menyengat hidung, dan rumah-rumah kayu yang semalam menjadi saksi perlawanan kini tertutup rapat. Keheningan menggantung di udara, hanya sesekali terdengar isak tangis lirih dari gang-gang kecil. Di sebuah rumah sederhana, Rahmat duduk bersimpuh di lantai bambu, tangannya bergetar menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ibunya, seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kemana teman-temanmu, nak?" Suaranya lirih, nyaris berbisik. Rahmat tak menjawab. Ia hanya menunduk, matanya kosong, pikirannya berkelana ke kejadian semalam saat tubuh-tubuh terkapar, saat darah membanjiri jalanan, saat teman-temannya satu persatu jatuh tanpa bisa ia tolong. Di luar rumah, suara truk militer masih terdengar. Beberapa tentara berpatroli, mengawasi setiap sudut perkampungan. Warga yang masih berani keluar rumah berjalan tergesa-gesa, tak berani menatap wajah-wajah sangar para aparat. Mereka tahu, satu kata yang salah, satu gerakan yang mencurigakan, bisa berujung pada penangkapan. Di beberapa sudut kampung, ibu-ibu berkumpul dengan wajah pucat, berbicara dengan suara nyaris berbisik. Mereka mencari anak, suami, dan saudara mereka yang hilang. Ada yang kembali dalam keadaan babak belur, ada yang hanya meninggalkan jejak berupa sandal putus atau pecahan kaca kacamata yang berlumuran darah. Haji Hasan,
yang semalam menjadi pemimpin di barisan massa, kini bersembunyi di sebuah rumah kecil di pinggiran kampung. Tangannya dibalut kain, luka memar menghiasi wajahnya. Ia sadar perlawanan mereka telah dipatahkan, dan kini satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghilang sementara. "Kita harus diam untuk saat ini," bisiknya kepada beberapa pemuda yang tersisa. "Mereka akan terus mencari. Jangan biarkan mereka menangkap kalian. Suatu saat kebenaran akan terungkap." Di tempat lain, sebuah kantor militer di Jakarta dipenuhi oleh laporan-laporan. Foto-foto korban tersebar di atas meja, nama-nama yang ditangkap dicatat dalam daftar panjang. Seorang perwira tinggi menatap laporan itu dengan wajah tanpa ekspresi, sebelum akhirnya ia menutup berkas dan berkata, "Pastikan ini tidak menyebar. Tidak ada yang boleh membicarakan kejadian ini." Tanjung Priok tetap hidup, tetapi dalam bayang-bayang ketakutan. Peristiwa semalam telah membekas, tidak hanya di jalanan dan rumah-rumah, tetapi juga di hati mereka yang menyaksikannya. Beberapa tahun kemudian, tragedi ini tetap menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Banyak yang hilang tak pernah kembali, banyak yang selamat memilih diam, dan banyak yang terus menunggu keadilan yang entah kapan akan datang. Malam itu di tahun 1984 telah berlalu, tetapi suaranya masih bergaung di hati mereka yang ingat.